Ya, baiklah, sekarang kita bahas sebentar, singkat, padat, jenis-jenis tes yang kita harus pahami. Apalagi kita sebagai manusia yang berada di zaman now, bahasa Inggris sangat perlu. Nah, jenis tes bahasa Inggris yang secara umum ada 3 yang dikenal orang: TOEIC, TOEFL, dan IELTS. Yang paling terkenal adalah TOEFL or TOEFL. Kenapa? Karena ini general. Ya, bisa dilaksanakan di sekolah, bisa di kantor, bisa di kampus dan segala macamnya. Nah, ada juga yang khusus yang untuk tingkat internasional. Memang ini tingkat internasional semua, tapi yang khusus untuk para akademisi biasanya mengenal adanya 3 ini: TOEIC, TOEFL, dan IELTS. Sedangkan TOEIC ini nanti untuk yang mungkin bekerja sebagai dosen ya. Untuk syarat untuk lulus Serdos, sertifikasi dosen, ada TOEIC namanya. Nah, kita bahas satu-satu. Apa bedanya di antara 4 jenis tes ini? Semua ini, tes ini adalah mengukur kemampuan, tapi ada kekhususannya ya. Yang pertama adalah TOEIC. TOEIC itu kepanjangan adalah Test of English for International Communication. Nah, saya underline di sini communication, ya, komunikasi internasional. Berarti tes ini lebih banyak yang mengikuti tes ini adalah khusus untuk bekerja di luar negeri, ya, yang bahasa ibunya di luar negeri itu adalah bahasa Inggris, ya. Jadi biasanya ini sangat diperlukan buat calon-calon pekerja yang akan bekerja di luar negeri atau pengajar-pengajar dari negara asing yang bekerja atau menjadi pengajar di negara yang berbahasa Inggris. Ya. Jadi TOEIC ini International Communication, berarti khususnya untuk bekerja di dunia internasional dan sebagai pebisnis di dunia global, ya. Oke. Ada 2 skill yang harus kita pahami di tes TOEIC. Ada reading, ada listening. Reading itu 100 soal, listening 100 soal. Ya. Oke, untuk lebih jelasnya bisa nanti browsing di internet contoh-contoh soalnya seperti apa. Tapi yang perlu kita pahami adalah biasanya untuk kelulusan TOEIC minimal itu adalah 400. Minimal kelulusannya itu adalah 400. Yaitu adalah nilai kelulusan paling rendah. Oke. Karena poinnya adalah 10 sampai 990. Jumlah soalnya ada 200. Kita melakukan tesnya ini ada 2 jam. Ya, sejam untuk reading, Oke, ini antara 45 menit dan 75 menit ya. Pokoknya durasinya ini 2 jam. Oke, jadi khususnya TOEIC ini ya, sertifikatnya digunakan untuk melamar pekerjaan di dunia internasional. Oke. Apalagi perusahaan-perusahaan yang berskala internasional, mereka biasanya membutuhkan sertifikat TOEIC untuk kandidat pekerjanya. Oke, yang kedua TOEFL. Nah, ini yang sering, apalagi sebagai kita yang pernah mahasiswa, ya pasti sering mendengarkan TOEFL. Karena banyak sekarang universitas atau lembaga pendidikan yang mensyaratkan mahasiswanya untuk lulus tes TOEFL dengan minimal skor 500 atau 450 untuk diploma 3 agar bisa mendapatkan ijazah. Oke, TOEFL ini adalah Test of English as a Foreign Language. Foreign language. Kenapa? Ini penekanannya adalah foreign language karena bahasa ibu kita bukan bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris ini tesnya ini seperti memang bahasa asing untuk kita. Jadi ada 3 skill yang harus kita pahami. Ada di sini listening, grammar, and reading. Ya. Lebih spesifik nanti kita membahas tentang TOEFL. Ya. Yang penting di sini kita harus pahami untuk listening ada 50 soal. Grammar 40 soal, reading 50 soal. Durasi waktu mengerjakannya hanya 2 jam. Oke. Biasanya untuk listening ini biasanya 30 menit. Untuk grammar ini 60, reading lebih lama ya. Jadi biasanya
range waktunya itu 2 jam lebih dikit ya. Oke, untuk skornya 310 sampai 677, dan biasanya di kampus yang bagus atau yang bertaraf internasional ini minimal 550. Tetapi untuk yang kampus yang swasta biasanya 400 itu minimal skornya. Oke. Nah, saya kasih tahu sedikit untuk di TOEFL test, untuk nilai yang paling banyak itu ada di grammar. Untuk mengejar nilai yang paling banyak itu ada di grammar. Karena jujur untuk kemampuan listening kebanyakan kita masih agak kurang, ya. Tapi untuk grammar dan reading kan biasa kita belajar di sekolah teks bahasa Inggris, dan grammar diajarkan sejak SD. Jadi untuk mengejar poin tinggi itu ada di grammar. Jadi meskipun 40 soal tapi nilainya paling tinggi. Oke. Nah, untuk TOEFL, ya, TOEFL ini yang saya jelaskan tadi ini khusus untuk yang saya pernah lakukan juga. Ini khusus untuk tes untuk sertifikasi dosen, ya. Untuk mendapatkan tunjangan dari pemerintah, jadi biasanya dosen itu harus tersertifikasi. Jadi ada ujian sertifikasi dosen. Ini nanti tahap TOEFL ini sama dengan TKD, satu hari juga ya. TKD ya, tes kompetensi kemampuan akademik ya. Oke. Nah, di sini hanya ada 2 skill. Biasanya bukan biasanya, memang dilakukan secara daring ya. Daring itu dalam jaringan atau secara online. Oke. Listening ada 50 soal, reading 50 soal. Jadi total pertanyaannya ada 100 dan dilakukan biasanya 1,5 jam sampai 2 jam. Nah, nilai kelulusannya itu ini kenapa tidak ada saya buatkan nilai kelulusannya minimal? Karena biasanya untuk TOEFL ini ada perhitungan yang agak unik ya. Jadi nanti harus ada nanti deskripsi diri, ada nanti TKDA, ada TOEFL, nanti itu harus nilainya itu ada rata-ratanya. Jadi ini saya jelaskan tidak ada batas minimum kelulusan. Tapi lebih bagusnya sih kita ya 50 lah ya, setengah dari 100 soal, 50 soal kita bisa jawab. Nah, untuk IELTS, nah ini yang memang orang-orang yang ingin kuliah ke luar negeri atau melanjutkan pendidikan ke luar negeri biasanya sering mendengarkan kata IELTS. IELTS ini adalah International English Language Testing Program. Ya, ini sangat terkenal di kaum pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri atau untuk mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Ini biasanya harus ada sertifikatnya. Biasanya batas kelulusannya itu 5,5 itu standar minimum ya. Kalau untuk yang internet kampus-kampus yang lebih bagus biasanya 7, 8. Karena skornya itu antara 1 sampai 9. Ada 4 skill. Nah, ini skill yang paling lengkap untuk IELTS. Listening, reading, writing, and speaking semuanya complete di situ. Kenapa? Karena khusus akademisi, biasanya kalau untuk di kelas dia kemampuan listening, mendengarkan dosen berbicara dalam bahasa Inggris juga harus paham. Reading karena dia akan membaca jurnal atau artikel, dia kemampuan menganalisis membacanya juga harus bagus. Writing karena para akademisi akan melakukan penelitian dan menuliskannya ke dalam artikel atau paper. Dan speaking of course, ketika kita berbicara di depan kelas, berbicara di seminar dan segala macam, kita membutuhkan skill speaking ya. Oke, jadi itulah kemampuan tes untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris. Yang paling terkenalnya itu adalah TOEFL, tapi untuk pelajar biasanya TOEFL and IELTS, tapi untuk pekerja mengenalnya itu lebih sering adalah TOEIC dan TOEFL untuk biasanya dikenal oleh para dosen. Jadi sekian dulu penjelasan singkat saya. Nanti saya kan lebih spesifik mengajarkan bagaimana strategi menjawab tes TOEFL. Saya Gunawan Talmud Saribu. Sampai ketemu dengan topik selanjutnya mengenai TOEFL. Goodbye.